understanding, data understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Data business understanding-nya adalah financial data ratio merupakan sebuah data keuangan perusahaan yang menjelaskan tentang profit. Oke, ini next. Oke, Pak. Goals-nya adalah mengetahui apakah data klaster perusahaan sudah akurat atau belum, dan untuk mengetahui dependensi data Ini pakai dari binary atau multinomial? multinomial, Pak. Oke, next. Data understanding-nya menggunakan data laporan keuangan tahunan. Industrinya apa? Healthcare, Pak. Oke, next. Data preparation. Oke, next. Waktu mid semester data saya hanya sedikit, saya menambahkan data. Kalau di healthcare itu kan cuma perusahaan yang menyediakan layanan kesehatan, Pak. Yang ini itu biar agak banyak saya tambahkan dengan perusahaan yang menyediakan alat-alat kesehatan. Oke. Seperti itu. Tapi modeling saya yang dipresentasi langsung ke logistic regression-nya, Pak, enggak di clustering-nya. Tapi Anda bikin clustering dulu kah? Iya. Ada di jurnal kah? Jurnalnya belum jadi sih, Pak. Kan Belum selesai. artinya data ditambah kan? Iya, nanti akan saya tambahkan di jurnal, Pak. Oke, data ditambah berarti ada clustering dulu kan dibikin kan? Iya kan? Anda pakai clustering dulu nggak? Atau langsung ke clustering? Atau langsung ke binary? Multinomial? Ini langsung ke multinomial, Terus gimana Pak. Anda tahunya perusahaannya bagus atau jelek? Bikin clustering di terpisah, Pak. Oh, terpisah. Iya. Tapi nanti ditambahkan di jurnalnya ya? Iya, baik, Pak. Oke, silakan. Yang ini pertama adalah set nilai X. Nilai X-nya itu ada 4, yaitu EPS. EPS itu adalah Earning per share. price to book value, debt to equity ratio, return on asset, dan sales growth. Kenapa saya menambahkan EPS dan price to book value? Itu karena untuk melihat harga saham, sedangkan debt to equity ratio dan return on asset kan untuk melihat kesehatan finansial, dan sales growth itu untuk melihat profitnya, seperti itu, Pak. Makanya. Oke. Terus hilang timbul nih suara Septi nih, sinyal ya. Septi. Hilang timbul Septi. Nilai 4 adalah perusahaan yang paling bagus, seperti itu. Selanjutnya adalah modeling logistic regression dan juga melakukan prediksi probabilitas. Jadi 0,5 ini adalah data yang saya uji. Nah, dari 50% data uji ini yang saya munculkan itu 70% dari 50%. Sinyalnya. Reach limit itu karena kurang dari limitnya, seperti itu. Tapi dari beberapa data test size yang saya lakukan, 0,5 ini masih yang paling cukup baik, seperti itu, Pak. Nah, dari prediksi tadi, 70% dari 50% itu Tungguin dulu aja, ntar sinyalnya balik lagi. Septi. Kendala jaringan nih kalau begini. Dan 4 di sini dia data ketiga. Begitu pula data ke-0 atau pertama, dan juga data ke-8 ini berbeda dengan data clustering, seperti itu, Pak. Oke, terus Hasil prediksi itu
Presentase data, prediksi jika sebelum sesudah distandarisasi, maka hasil yang keluar itu 0,8 atau 80% seperti itu. Di sini saya mencari beta dan intercept atau konstanta. Model kelas yang ada itu ada 3. Jadi karena multinomial, jadi beta yang terbentuk masing-masing kelas itu juga beda, Pak. Jadi ini beta 1 untuk kelas 1, beta 2 untuk kelas 1, beta 3 untuk kelas 1, beta 4 untuk kelas 1, dan beta 5 untuk kelas 1, seperti itu, dan seterusnya. Oke. Intercept ini untuk konstanta, ini untuk kelas 1, ini untuk kelas 2, ini untuk kelas 3, seperti itu, Pak. Nah, ini adalah model data. Jadi bikinnya bukan pakai kayak binary itu ya? Anda mencari coef-nya langsung ya? Iya, Pak. Saya mencari coef-nya langsung, tapi nanti ada Oke, teruskan dulu aja. Model datanya dari masing-masing kelas, Pak. Lalu, nah ini, Pak, saya masih manual hitungnya. Ini persamaan untuk Y1-nya, Pak. Jadi 1/1 plus eksponensial koefisien beta 11 X11. Bukan. 0, minus koefisiennya mana? Ini, Pak. Ini nanti 0,54. Iya, 0,54. Jadi data ditambah yang tadi ini. Oh iya, ini 0,54 yang array ya. Iya. Tambah 0,1225, X1-nya mana? X1-nya itu. Kok nggak dimasukin X-nya? X1-nya ini, Pak. Tunggu, Pak. Bukan, bentar. dia kan itu kan koefisiennya. X1-nya kan dibuat X1 di dalam fungsi. X1-nya apa tadi? Depth to equity ratio kah? Atau apa tadi itu? Kan itu kan? X1-nya, iya. X1-nya IPS, Pak. Itu ini. Dimunculkan X1, X2, X3-nya. Oke, Pak. Tapi ya, Anda pakainya itu, sorry. Yang udah distandarisasi, Pak. Jadi sama-sama biar nilainya log. Ya, bukan. Kembali ke tadi ke rumus. Nah, Anda kan ada Y-nya ada 3 ya? Iya. Y-nya ada 3. Ini yang Y1. Iya, ini yang Y1. Y1 koefisiennya beda dengan Y2 kan? Iya. Nah, ini Anda ada berapa? Sebentar. Ada 3Y, Pak, kalau dari sini, Pak. Iya, sini. Ini kan ada X2, ada Y1, Y2, Y3 ya? Ya. Array-nya ada yang Y1 ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Iya, Pak. 1, Koefisiennya 2, 3, 4, 5. Betanya dan ada 1 konstanta kan? Ya. Nah, artinya artinya 1/1 plus eksponensial pangkat konstanta minus dari konstanta ditambah 0,25 X1 ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok lebih kebanyakan ini? Kan Anda masukin nilai X-nya ya? Nilai X-nya nggak usah dimasukin. X11, X11, X21, X21, X11, X21, X31, X41, X51. Nah, yang Y2 baru sama dengan 1 plus eksponensial pangkat. Aduh, dianya hilang. Maaf, Pak, saya keputus. Oke. Coba balik share screen lagi, Septi. Share screen lagi, Septi. Iya, Pak, sebentar. Jaringannya masih belum bisa. Lokasinya di mana sih ini? Saya di kosan, Pak. Pakai tethering? Iya. Sama pakai WiFi juga kurang stabil, Pak. Oke, coba dulu share screen dulu deh. Sebentar ya, Pak ya. Jadi itu Y1, Y2, Y3 kan? Ya. Y1, angkanya Anda sudah dapat. Cuma Anda nyusun formulanya salah. Y1 sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat kan ada 5 kan? Iya. Kamu tadi bikinnya sampai 8. Ternyata X-nya kamu masukin nilainya ya? Iya, Pak, saya masukin nilai X-nya. Nggak usah, yang dibutuhkan rumusnya kan?
Oh, baik, Pak. Jadi ada Berarti X1, X-nya tetap X1, X2, X11, X3 seperti ya, Pak? X21, X31, X41, X51 kan? Begitu. Kebayang nggak maksud saya? Septi? Oke, teruskan dulu Septi, teruskan dulu. Udah. Oh, sudah sih, Pak, baru bikin satu persamaan, Pak. Ya, bukan. Yang Y2-nya barangnya udah ada kan? Tinggal Anda. Sudah ada, Oke, Pak. terus lihat Kegel-nya dong. Oh, baik, Pak. Bentar. Kegel-nya sudah di-share belum ke saya? Belum, Pak. Saya belum submit di. Ya, nanti submit ya, di-share ya Kegel-nya ya, semuanya saya cek ya. Oke, lihat jurnalnya juga deh. Aduh. Jurnalnya saya belum Oke, Kegel-nya. selesai, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Lihat yang ke model COF-nya. Model COF-nya di. Ini Anda belajar Ini, dari Pak. mana ya model COF? Kenapa nggak pakai yang binary? Yang nggak pakai modeling yang di binary yang diadopsi? Halo Septi. Aduh, hilang lagi sinyalnya. Halo Septi. Yuhu. Septi. Kita sampai selesai ya. Mau sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Siap-siapin aja kopi sama pisang goreng ya. Jangan khawatir, saya tungguin sampai selesai semua kok. Halo Septi. Iya, Pak. Nah, mana X koefisien apa model COF-nya lihat? Di sini, Pak, ini. Oke. Kenapa nggak mengadopsi yang di binary ya? Salah saya sih, Pak, nggak ngecek di binarinya, Pak. Di binary kan udah ada saya bikin tuh. Tinggal Iya, saya diadopsi yang doang kan? salah ngecek. Kamu dapat dari mana ide begini? Di YouTube, Pak. Ada di YouTube. Iya. Oke. Sip. Jurnalnya selesaikan ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Good. Next, berikutnya silahkan. Saya ya, Pak. Oke. Sebentar. Oke. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan multinomial logistic regression untuk data sektor industri, aneka industri untuk subsektor mesin dan komponen industri. Nah, kemudian di sini ini mengacu ke UTS kah? Iya, datanya ngambil dari UTS juga, Pak. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat multinomial logistic regression ini merupakan logistik perpanjangan sederhana dari binary logistik yang memungkinkan lebih dari 2 kategori variabel, dependen atau hasil. Seperti regresi logistik biner, regresi logistik multinomial ini menggunakan estimasi kemungkinan maksimum untuk mengevaluasi probabilitas keanggotaan kategoris. Nah, jadi di sini kita bisa lihat multinomial logistic regression basic-nya. Nanti di sini ada X1, X2, X3. Data X1, X2, X3 yang akan dipakai nanti data emiten dari DER, ROA, sales growth dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada targetnya Y0 sampai nanti Y4. Targetnya itu merupakan hasil dari clustering yang dilakukan sebelumnya. Jadi di situ. Kemudian ya di sini juga kita bisa lihat probabilitasnya dari Y0 sampai Y5 dan X-nya nanti kita lihat. Nah, di sini fungsi regresi multinomial ini merupakan algoritma klasifikasi statik, artinya begitu kita memberi makan satu fungsi, jadi operasi matematika untuk menormalkan nilai input menjadi vektor nilai ya, yang nanti hasilnya bisa berupa probabilitas juga. Alright. Kemudian untuk tujuan penelitiannya melakukan multinomial logistic regression, mencari NPL score terhadap data seluruh emiten saham ya di sektor aneka industri untuk subsektor mesin dan komponen industri 2020, 2021. Kemudian datasetnya di sini seperti kemarin. Untuk data understanding,
emittance, sales growth, ROA, DER. Nah, di sini. Kemudian di sini ada kategori ROE dan NPM. Nah, jadi ada tambahan ROE dan NPM di X di variabel X-nya nanti. Kemudian ini untuk rumusnya. Nah, untuk data understanding-nya X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian Y-nya ini merupakan kategori menggunakan result dari clustering yang dilakukan sebelumnya. Nah, untuk kategorinya, Y0 ini merupakan cluster yang negatif, Y1 itu netral, Y2 itu baik, positif, Y3 itu sangat buruk, dan Y4 itu sangat baik. Jadi agak acak-acakan sebenarnya. Nah, untuk data preparation-nya, pertama siapkan dataset, kemudian multinomial logistic regression with skit-learn, assign predictor, split X sama Y-nya, terus habis itu buat variabel training dan testing. Kemudian datanya distandarisasi, kemudian kita lakukan model validation, cari tahu akurasi dan error rate-nya, kemudian lihat probabilitasnya, kalkulasikan probabilitasnya, lihat predicted dan actual class-nya, serta kalkulasikan akurasinya. Di sini deployment. Untuk step-nya bisa. Nah, untuk datanya di sini datanya data industri, ada data company, emittance. Nah, di sini nanti kita pakai DER, ROA, sales growth, ROE dan MPM sebagai X-nya, kemudian kategori sebagai Y-nya. Kategorinya dari 0 sampai 4. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk dari kategori yang hasil clustering kemarin, untuk kategori 4 itu sangat positif. Berikut adalah daftar perusahaan dengan kategori sangat positif, kemudian kategori 2 positif, selanjutnya kategori 1 netral atau Y1 netral, kemudian kategori 0 itu negatif, dan kategori 3 sangat negatif. Nah, pertama kita melakukan multinomial logistic regression dengan scikit-learn, tetapkan prediktor dan kriteria untuk setiap objek dan membagi deten menjadi bagian pelatihan dengan menguji X-nya itu kita tadi udah diketahui, DER, ROA, sales growth dan NPM ini. Kemudian Y-nya kategorinya dari 0 sampai 4. Kemudian distandarisasi dengan rumus seperti ini. Tujuannya untuk mengoptimalkan parameter model. Juga penskalaan dapat dilakukan secara signifikan dan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengoptimalan data. Kemudian distandarisasi. Kita standarisasi menggunakan sklearn, standar scalar. Seperti ini. Setelah data distandarisasi. Nah, tadi data distandarisasi itu data X-nya ya distandarisasi. Kemudian di sini kita split data dan tentukan X-train, Y-train, X-test, dan Y-test. Di sini saya menggunakan test size-nya 0,3 atau testingnya 30% dan trainingnya berarti 70%. Karena semakin besar data training, semakin besar akurasinya. Kemudian lalu di-convert ke logit. Di sini ada hasilnya untuk kategori 1, kategori 2, 3, 4. Di sini ada koefisiennya. Ini dia ya? Iya. Oke, ini yang lain-lain belum pada bikin nih. Ya, tadi Galuh belum nih. Ya, maksudnya pakai cara begini ya, converting logitnya pakai mn logit underscore mode pakai mn logit ya. Oke. Terus gimana cara bacanya? Kenapa? Ya di sini kita bisa lihat koefisiennya, di sini kemudian Z score-nya, dan ini P score-nya ya Pak ya, P score-nya, kemudian seperti ini. Di sini ada DER, ROA, sales growth, dan NPM-nya. Di sini untuk kategori 1, untuk kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Oke.
Nah, kemudian kita lakukan logistic regression namanya. Nah, di sini logistic regression ini rumusnya di mana Y ini merupakan probabilitas event yang terjadi yang nanti kita coba untuk diprediksi. Lalu X1 dan X2 ini merupakan independent variable. Kemudian C ini konstanta. Di sini kita cari Y prediction-nya seperti ini. Nah, kita cari Y-nya bukan ini rumusnya. Y-nya sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus C. 1 dibagi 1. Oh gitu ya, Pak ya? Ini kan baru logaritma Y dibagi 1 min Y. Kan kalau kita mau cari nilai Y, sama dengan 1 dibagi, ada di PowerPoint saya itu. 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus C. Yang mana kamu sudah keluar hasilnya, coba sebelah kiri. Yang ini? Back. Ya, ini kan sudah keluar hasilnya semua. Terus sebelumnya tadi, nah ini. Kan sudah ada. Bukan tadi yang hasil dari MN Logit. Oh, iya. Ini. Nah, ini. Kan sudah ada tuh, Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus konstanta 19,46. Minus 9,40 dari NO itu apa? Nomor kan di drop. Iya, di drop harusnya, Pak. Kenapa masih muncul nih? Berarti, aduh, ya lupa, ulang lagi. Kacau lagi angkanya. Harus di drop dulu nomor. Aduh, nomornya kakak kamu drop. Pasang ulang itu kan. Kan merubah nilai konstanta kan? Ya, terus minus 4,485 kali nilai X di DER. Dikurang 9,35 dari ROA. Ditambah 0,54 dikali sales growth. Ditambah 4,38 dari NPM. Itu baru Y1. Y2-nya, nah kamu bikin lagi rumusnya. Nah itu cara menerjemahkan hasil ini ke formulanya. Itu yang tugas Anda itu kan? Nah, Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus C. Itu ada di PowerPoint-nya. Anda harus ngulang nonton videonya lagi itu ya, Hajar ya. Iya, Pak. Oke, teruskan. Kelewat itu berarti. Iya, kemudian di sini ada logistik koefisiennya juga. Kan B kok jadi beda hasilnya? Interceptnya minus 543. Itu interceptnya nggak ada yang minus 543 tuh. White. Yang mana yang minus 5,4? Oh iya, itu di nomor C, kategori 4 ya, ada ya. 543. Itu kan 543. Terus 3,93. Coba back. 3,93. 3,93. Nggak ada. Intercept konstanta minus 3,93. Beda kan? 3,6. Iya beda, Pak. Nah, karena kamu di situ mungkin karena ininya ya, Pak ya, nggak di-drop ya, Pak. Iya, kamu belum kamu drop tadi nih nomor NO-nya, tapi yang 0,543 ada tadi ya? Iya. Nah, itu kan kelihatan kan? Tuh. Iya. Ya kan? Intercept-nya beda lagi kan? Iya, beda lagi, Pak. Ya. Oke, teruskan dulu. Karena NO-nya belum kamu drop. Di sini ini NO-nya dipakai nggak sini? Di sini nggak dipakai sih, Pak. Nah, tapi di sini dipakai. Di situ nggak dipakai. Jadi ada dua versi. Ini NO. Nah, NO itu apa? Nomor. Urutan. Harusnya sih bukan, Pak. Itu apa NO itu? Kenapa NO kamu standar scalar nomor? Aduh, kamu nomornya di standar scalar. Lupa di drop, Pak. Nggak di drop ini, Pak. Iya, makanya. Tuh. Ini harusnya di drop di sini. Ya, harusnya kamu drop. Oke. Terus next. Ya. Konsepnya seperti itu ya. Nah, saya mencari kelemahan kan. Terus next. Kemudian di sini kita lihat kita validasi modelnya. Divalidasi modelnya, kemudian kita lihat di sini akurasinya itu 0,89 untuk model validation-nya, error rate-nya 0,11. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat lalu dicari probabilitasnya dengan data tadi yang logistic regression dengan predik probabilitas menggunakan tes X. Nah, jadi di sini sudah didapatkan, nah setiap kolom ini merepresentasikan kelas dengan
kelas dengan probabilitas paling tinggi ini outputnya dari predicted class. Di sini juga kita bisa lihat dari sini bahwa panjang data probabilitasnya 9 dan data ujinya 9. Oke. Kemudian di sini probabilitasnya. Nah, ini tuh 0, 1, 2, 3, 4 itu kategorinya. Kemudian di sini untuk probabilitasnya tadi 9. Oke. Nah, di sini kita cari kemudian predicted class-nya. Jadi untuk probabilitas yang 0 ini predicted class untuk kategori 1 gitu ya Pak. Untuk yang 3 ini 2. Artinya dimasukkan nilainya ya? Iya. Oke, terus? Kemudian aktual kelasnya juga dimasukkan. Aktual kelasnya. Nah, dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil prediksi setiap kelas sama aktual kelasnya. Untuk memudahkan membaca, kita lakukan konversi seperti ini. Kemudian di mapping. Nah, di sini kita bisa lihat satu ya? Koreksi ya, prediction true atau false seperti itu. Kalau result subtraction-nya 0 berarti prediksinya true seperti itu. Terus? Kemudian dikalkulasikan value dari akurasi dan probabilitas kelas yang salah prediksi. Ya kan tadi jadi kita lihat lagi nih correct prediction yang tadi dihitung, kita lakukan dicek lagi untuk manual calculated akurasinya 88,89%. Nah, kemudian ini untuk kelas yang salah, yang false tadi itu kira-kira sekitar 11%. Seperti itu. Sudah untuk kesimpulannya, regresi multinomial dapat digunakan untuk memprediksi beberapa kelas. Pada kasus ini, metode digunakan untuk memprediksi terjadinya penurunan secara finansial pada emiten sektor aneka industri, subsektor mesin, dan komponen industri. Adapun rasio yang digunakan adalah ROA, ROE, sales growth, DER, NPM. Kemudian berdasarkan indikator kategori hasil dari clustering, di mana kelompok kategori dibagi menjadi 5, yaitu sangat positif, positif, netral, negatif, dan sangat negatif. Yang tadi Y0 sampai Y4. Hasil uji menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah sangat baik dengan tingkat akurasi prediksi yaitu 89%. Ya, sekian. Lihat jurnalnya, Hajar. Jurnal. GitHub-nya sudah di-share belum? Sudah, Pak. Share public apa share private? Public. Oke, ntar saya cek. Semuanya tolong semua codingnya semua di-share ya. Ini Pak, jurnal. Oke. Terus ke bawah. Oke. Alright. Terus ke bawah. Lihat rumusnya, rumus Y-nya. Sebentar, back ke atas. Ini udah keluar hasil. Oh, ini yang outputnya ya? Iya, ini yang output. Yang mana Y-nya belum Anda bikin ya? Rumus iya, Y-nya Anda belum buat ya? Iya, prediction gitu, tapi paling yang ini nih yang tadi salah ini, Pak. Salah. Itu betul. Tapi dia ada turunannya kan? Y sama dengannya. Nah, itu yang kita mau lihat rumusnya apa yang Anda terbentuk. Nah, oke. Kalau kayak matriks gini nggak perlu di jurnal. Yang mana yang ini ya? Yang matriks coding nggak perlu di jurnal. Ini paling koefisien gini. Nah, tapi ya maksudnya koefisien kan sudah ada di atas. Ngapain diulang lagi? Yang ini ya, berarti nggak usah ini sudah. Tapi NO kan salah. Berarti nanti di drop dulu deh. Ya, jadi oke. Ya. Jadi rumusnya nanti ketahuan dari situ kan. Akurasinya baru Anda lihat ini ada akurasinya berapa persen gitu ya. Iya. Oke, good. Hampir sempurna Hajar, ada kecerobohan. Iya. Hampir sempurna. Ya, ada kecerobohan di NO dan kecerobohan di rumus ya. Rumusnya itu output akhirnya yang dicari adalah Y-nya, bukan logaritma Y dibagi 1 min Y-nya. Oke. Alright, good. Applause dulu buat Hajar. Berikutnya silahkan. Siapa yang akan manggung berikutnya? Artis berikutnya siapa yang mau maju artisnya? Halo. Boleh, Pak. Silakan Lutfi. Open cam. Iya, share screen, Pak. Alright.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan multinomial logistik clustering. Itu data yang saya pakai itu emiten tambangan. Yang dipakai itu ada DER, operating profit margin, return on asset, sama sales growth. Pertama itu data processing. Setelah itu melakukan import start model, terus melakukan drop emiten. Nah nanti kalau emitennya nggak di drop, hasilnya bisa NaAN. Setelah itu ini untuk Y-nya kategori. Terus ini extract dengan start model. Setelah itu print data. Kayak gini Pak hasilnya Pak. Cuman itu kan kategori dari data saya itu ada 1, 2, 4 Pak. Cuman yang tampil di sini cuma 2 sama 4 Pak. Yang satu lagi sebagai reference 0. Oh 0 ya. Iya. Itu Ini, Pak, artinya satunya sebagai 0 dia. Ini kategori 2 sama kategori 4 hasilnya. Ini ada koefisiennya, ada z-score, ada probability dari z. Oke. Terus ini logik distributionnya. Yang good-nya yang mana? Yang good yang mana? Kalau dari data yang saya pakai itu Pak, harusnya yang good itu Anda kategori pakai 1, data Pak. acuannya data UTS ya? Iya Pak. Oke, yang good yang cluster mana? Harusnya klaster 1 Pak, cuman di sini nggak tampil Pak. Cuman ada klaster 2 sama klaster 4. Oh. Coba lihat kodiknya apa? Ini Pak. Bukan, itu kan printnya doang. Yang ini Pak. Ya, ini lihat. Logit mode. Ini logit mode-nya Pak. Oke. Sebentar. Hajar tadi muncul semua nggak Hajar? Hajar tadi muncul semua Pak. Iya, Hajar muncul semua ya. Ya, cuman saya Bedanya apa sama Hajar 2. codingan Anda? Kenapa? Cuman saya cuman muncul 2. Iya. Artinya kalau misalkan 2, artinya salah satunya dianggap 0. Dianggap 0 ya Pak. Iya, sebagai referensinya, sebagai angka referensinya dianggap 0 dia. Jadi yang lain itu dia bisa di atas apa? Yang lainnya itu dia biasanya sih yang jeleknya yang jadi 0. Yang jadi 0 sekarang yang bagus ya? Yang 1 Iya ya? Pak, yang 1. Yang jelek itu yang 4 Pak. Harusnya yang 4 yang jadikan 0. Yang 2 itu di tengah-tengah. Nggak bagus juga. Ini nggak jelek. Oke, jadi gini. Jadi dia mendekati 0 maka yang bagus. Oh. Jadi kalau dia mendekati 1 maka dia yang jelek. Iya. Bayang? Bayang Pak. Oke. Jadi kalau dia nilai Y-nya mendekati 0 maka dia bagus. Mendekati semakin dia 0 semakin bagus. Semakin dia 1 semakin dia jelek. Iya Pak. Tinggal dibalik aja mindsetnya ya Lutfi ya. Oke Pak. Oke, terus next. Terus ini resultnya Pak. Mana rumusnya Y-nya? Itu saya belum masukin Pak. Yang Y belum saya masukin Pak. Y sama dengan 1 per 1 ya. Eksponensialnya ya. Iya, di jurnal juga belum saya masukin Pak. Oke. Lihat jurnalnya. Konsep berpikirnya paham ya yang saya sampaikan ya? Iya Pak. Berarti karena udah mendekati 0 nggak ditampilin ya Pak? Iya, karena dianggap 0. Jadi kalau Y1 sama dengan 0 artinya Y3 yang Y lainnya itu rumusnya apa gitu kan? Ini Pak jurnalnya Pak. Oke, terus ke bawah. Di metodologinya belum saya tambahin yang Y sama dengan 1 per 1 Oke, itu Pak. tambahkan. Yang saya ini udah sih Pak, tinggal nambahin rumusnya sih Pak. Oke, Lutfi. Oke, nanti ditambahkan ya, diperbaiki ya. Oke. Alright, cool. Berikutnya siapa yang mau maju? Halo. Pak, saya boleh Pak. Oke, silakan. Siapa tadi yang mau maju? Arnold, Pak. Arnold. Oke, Arnold. Bentar, saya gedein ininya dulu, Pak. Share screen. Ya, bentar. Nggak bisa.
Udah kelihatan belum, Pak? Masih gelap. Oke, udah muncul. Udah. Jadi Ya. ini saya bakal presentasi multinomial logistic regression terus pakai di emiten tekstil, Pak. Apa? Untuk industri apa? Silakan aja. Tekstil. Nah, jadi pertama itu pakai NPS array buat ubah struktur data Python jadi untuk ubah struktur, Pak, struktur data Python menjadi array NumPy. Kalau saya cari di Google sih penjelasannya kayak gitu, Pak. Ya terusnya dulu. Oke. Open cam Arno. Aduh, kamu nih Oh ya, maaf. pada pemalu semua sih. Gak suka muncul gitu wajahnya. Iya, Pak. Oke. Terus yang paling important ini gambar input dulu datasetnya. Nah, jadi dataset yang diambil itu ada Argo, Bata, Bel, Bima, sama Gentex. Itu bisa lihat their operating, return on asset, sales, sama kategori. Terus habis itu ubah variabel menjadi indikator yang di drop dulu itu emitonnya sama drop kategori. Terus outputnya itu ada seperti bisa dilihat itu yang di bagian kanan ada their operating, return on asset, sama sales growth. Output ini di mana output yang emitonnya sama kategorinya udah di drop. Terus ini buat ya kategorinya, Pak. Terus ini buat cari X-trend, X-test, ya trend sama ya test. Kira-kira seperti ini. Terus ini buat rumus MLogit MOD. Nah, tapi di sini saya masinan, Pak, ininya. Apa? Yang kategori itu yang buat MLogit fit summary, Pak, masinan. Enggak apa? Ininya, Pak, angkanya, Pak, angka their operating, RO sama sales growth-nya masinan. Ini enggak ada hasil dong. Iya, cuman yang di situ saya bingung, Pak. Soalnya kan saya udah nanya teman tuh. Nah, terus codingannya juga udah sama. Tapi masih tetap error, Pak. Itu kira-kira kenapa? Kamu udah standar scalar belum? Udah. Ini, bentar. Rumus codingnya sama nggak? Sama, Pak. Sama Hajar tadi sama nggak? Kalau sama Hajar sih enggak. Kak Hajar enggak, tapi kalau sama teman saya sama. Ya, dia keluar hasil nggak? Ya. Teman kamu keluar hasilnya nggak? Keluar, Pak. Nah, apa bedanya sama punya kamu? Nah, itu saya masih kurang paham, Pak. Gitu. Jangan tanya saya kan cuma nanya kamu. Apa bedanya sama punya kamu? Ya, maksudnya itu yang harus kamu pelajari ya. Kenapa beda ya? Kenapa nggak keluar? Di mana errornya? Iya, Pak. Ada error kan? Iya, yang errornya ini doang, Pak. Iya, maksudnya nggak ada keluar hasil kan? Kalau nggak ada keluar hasil kan nggak, kamu maju ke klien gimana? Halo Pak, hasilnya none semua. Terus kamu saya bayar berapa ya gitu kan? Iya, Pak. Mau dibayar berapa Arnold? Ya Pak, serelanya gitu ya? Enggak, Pak, enggak. Ya, artinya kamu kan ini ada proyek nih dari klien. Sekarang kamu maju ke klien hasilnya none kan? Terus kamu minta apa dari klien? Dibayar apa enggak nih? Kalau kliennya suruh nilai, kira-kira nilai klien berapa ini? Ini kamu maju ke saya sebagai klien loh. Saya kasih order loh. Nilai project 800 juta loh. Emang benar, Pak. 800 juta ini nilai proyeknya. Ini Arnold. Kalau kamu maju ke klien begini, apa kata klien? Kalau nilai 800 juta itu artinya nilai kamu tuh oke. Klien kamu kasih nilai nih. Wah, bagus nih hasilnya nih gitu kan, bisa gue pakai nih gitu kan. Kalau begini nilainya apa? C, D apa E nih? Ya, mau nilai C kah Arnold? Enggak, Pak. Nah, kalau nggak mau nilai C, kalau itu nggak ada hasil dong. Ntar saya perbaiki lagi, Pak. Ya, Pak. Oke, ya nilainya nggak ada ini, gitu kan? Apa nilainya? Nggak ada kan? Gimana mau dinilai? Maju ke klien jadi bahan ketawaan ini kan? Betul nggak? Kalau kamu jadi klien, konsultannya munculin hasil non gimana? Niat nggak sih jadi konsultan gitu kan? Protes sih, Pak. Hah? Iya, ya protes kan? Saya udah bayar loh. Benar, udah bayar DP loh. 100 juta.
Hasil kamu non gitu. Ya, oke. Perbaiki lagi, no. Iya. Yap. Oke, next. Cuman saya udah bikin jurnal, Pak. Ya, apa yang mau dibikin jurnal? Apa yang Oh, kamu iya. apa yang mau kamu tawarkan di dalam jurnal? Nggak Apa? ada yang mau ditawarin. Apa yang outputnya nggak ada. Apa yang mau dijurnalin, Arno? Oke, Pak. Nanti diperbaiki lagi, Pak. Nah, oke. Perbaiki ya. Oke, Makasih, next. Pak. Yuk. Silakan. Halo. Siapa lagi yang mau maju UAS? Kalau enggak, ntar nilainya apa adanya loh. Nggak Pak, bisa izin, di... Pak. Ya, silakan. Open cam. Ya, sebentar. Nah, ada, Pak. Yuk, share screen. Ya, Pak. Izin, Pak, untuk mempresentasikan. Saya Ismanu Ezra. Saya ingin mempresentasikan tentang multinomial logistic regression. Di dalam pembahasan ini ada 3 yang akan dibahas, yaitu data yang saya olah adalah data properti dari tahun 2020 sampai 2021, lalu result dari Sama M-Logiknya. dengan UTS nggak nih? Sama, Bapak. Oke. Tapi ada yang ditambahin waktu tes, saya cuma sedikit waktu itu. Sekarang lebih banyak misalnya. Jadi clustering ulang dong. Jadi saya cluster ulang, betul. Oke. Tapi saya nggak masukin di sini, tapi saya udah saya olah. Nah, ini hasil clustering ulang saya. Saya sempat nge-cluster ulang 2 kali. Nanti saya cerita alasannya kenapa, karena sempat error di codingan di mlogit summary, karena ternyata ada nilai yang saya salah masukin input, jadi kebacanya di clusteringnya bisa, tapi ketika nanti di mlogit summary-nya jadinya none. Tapi setelah saya clustering ulang, baru nanti hasilnya keluar. Oke. Nah, jadi ini setelah hasil saya clustering, jadi di sini sebentar. Ada beberapa kategori yang udah terbagi ya. Jadi sebenarnya di sini yang baik itu yang termasuk di kategori 3 karena DER dia kecil dan ROA dia bagus gitu. ROA dia istilahnya ada tidak minus dan DER dia kecil. Jadi sebenarnya untuk klasifikasi yang ada di kategori 3 itu yang berdampak baik. Kemudian ini coding yang saya coba akhirnya saya masukkan di CSV. Nah, ini arraynya di mana saya mencoba dari setiap si masing-masing nama perusahaan tadi dengan 5 rasio ya. Jadi saya pakai 5 rasio di sini, ada DER, ROA, sales growth, ROE, NPM. Jadi saya pakai 5 rasio sesuai dengan soal yang di Google Classroom lah. Nah, setelah itu ini arraynya dari 5 rasio tadi plus kategorinya itu yang ada di belakang 2, 1, 1, 4. Nah, ini ini saya coba masukkan drop aksisnya. Kemudian ini untuk kategorinya. Kategori di Y 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4 tambah 2, 1, 1. Itu konstanta itu apa? Ya? Ini itu ada konstanta atau apa? Oh, udah ada konstantanya? Udah keluar hasilnya? Apa saya salah copy? Oh, ini. Bentar, back. Back gini dong. Gini, yang next lagi. Ini, Nah, ini. Konstantanya itu minus 22. Coba sebelumnya konstantanya 1, 1, 1, 1, 1. Itu bedanya apa? DER-nya coba back. DER-nya 57. Nah, ini apa DER ROA? Ini nilai apa ini? Kok ada nilai konstantanya juga? Ini ada ekstra sih, Pak. Oh, ini untuk trennya Anda tambah konstan 1,0. Iya. Sebentar. Iya, Pak. Oke. Terus next dulu. Nah, ini gimana?
Ini untuk hasilnya. Jadi di sini keluar jadi ada sekitar 4 kategori, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Yang nggak keluar yang mana? Kenapa, Pak? Yang nggak keluar yang mana? Akhirnya keluar semua, Pak. Kemarin itu nggak keluar semua. Kategori 1 nggak ada? Kategori 1 nggak ada. Itu kategori 1 nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Kategori 2, 3, 4, sama 5. Anda pakai ada kategori 1 nggak? Nggak ada memang? Memang nggak ada, Pak. Nggak, memang nggak ada. Adanya 2, 3, 4, sama 5. Oke, terus? Nah, tadi sesuai dengan yang saya bilang, kalau kategori 3 itu lebih baik, bisa dilihat kalau dari summary yang dari Mlogit ini, dia bilang bahwa di sini ada beberapa perhitungannya ya. Nah, kalau kita lihat di sisi sini, kategori 3, lihat bagaimana angka dia menjabarkan di kategori 2 itu secara keseluruhan DER-nya bisa ada di angka 57.000. Nah, untuk ROAA-nya total yang ada di kategori kedua, perusahaan-perusahaan yang ada di kategori kedua tuh return on asset mereka tuh minus sampai. Itu bukan nilainya, itu koefisien. Pasti koefisien ya, betul. Bukan nilainya sekian, enggak, itu cuma koefisien. Tapi Anda kayaknya belum standar scalar ya? Belum di standar scalar ya? Oke, belum sih, Pak. Nah, pantesan nggak di standar scalar. Makanya itu nilainya gede banget, 373 ROA. Oh, iya, Pak. ROE juga 410. Anda belum standar scalar. Anda harus standar scalar dulu, Ezra. Gitu ya. Oh, biar tidak terlalu tinggi gitu ya, Pak ya? Bukan, karena nilainya kan beda banget gitu. Iya kan? Betul. Jomplang gitu. Makanya koefisiennya jadi jomplang banget. Karena nilainya belum dinormalisasi kan? Nah, ketahuan di sini. Belum dinormalisasi. Oke, next. Ya. Ini untuk predik proba X-test-nya. Arraynya tidak ada 1, 3, 3, dan 1. Kemudian ini untuk data Y. Rumusnya mana rumusnya? Y-nya sama dengan mana? Rumus Y-nya sama dengan apa? 1/1 plus eksponensialnya mana? Di Kaggle belum, Pak. Di jurnal kayak. Di jurnalnya ada? Di jurnal saya masukin beberapa. Ada nggak Y-nya? Rumus Y-nya? Enggak sih, Pak. Oke. Terusin dulu. Udah, terus itu akurasinya cuma 0,16. Ah, kan kacau kan? Iya, Pak. 0,16, betul. Ya, karena kamu belum standar scalar. Iya. Oke, next. Sudah, Pak. Oke, lanjut. Oke. Jurnal sebentar. Ya, makanya belum standar scalar. Sudah saya. Nah. Di sini untuk kalau bab 2 saya menjelaskan beberapa rasio, maksud dari rasio. Mulai masuk bab 3 saya baru menjelaskan tentang ininya apa? Mana rumusnya Y-nya? Depresi. Rumus Y-nya mana? Ini paling, Pak. Oh, ya itu. Mana itu? 1/1 plus eksponensial, bukan eksponensial dibagi. Itu yang itu tuh yang di bawah tuh. 1/1 plus eksponensial pangkat minus C. Nah, itu. Kok beda-beda rumusnya? Kamu salah, rumusnya beda-beda bikinnya. Aduh. Yang Y1 itu pakai eksponensial di atasnya. Salah. 1 sama kayak yang Y3 tuh. Oh, oke. Tapi yang pangkatnya eksponensial pangkat minus dari C-nya. Aduh, kamu lihat di PowerPoint saya ya. Baik, siap, Pak. Oke, diperbaiki lagi ya, standar scalar diperbaiki, nilainya diperbaiki lagi ya. Ya, baik, Pak. Ini kan ininya multinomialnya muncul ya. Oh, kamu belah-belah ya, Mana Y-nya? Mana Y-nya, mana nggak dibikin? Nah, di dalam jurnalnya harus dibikin Y sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkatnya ya. Oke, Pak. Oke. Diperbaiki dulu. Oke, Ezra. Oke. Alright, good. Applause buat Ezra. Next. Silakan. Oke. Ayo, siapa lagi? Saya, Pak. Oke, Aldi. Izin tersin, Pak. Alright.
Judulnya apa dulu? Kok langsung pendahuluan? Bentar Pak, nge-lag Pak. Oh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa dengan metode multimodal logistik clustering berupa data rasio dari FNB tahun 2020-2021. Terus pendahuluan, multinominal logistik clustering merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penempatan kategorial atau probabilitas keanggotaan kategori pada variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. Variabel independen ini gua berupa bacanya bingung nih. atau continue. Dikotomis itu apa sih dikotomis? Dikotomis itu biner, Pak. Oh, binari. Biner. Oke. Ya. Oke, Kalau next. continue itu variabel. Alright. Interval. Iya, interval. Di sini data processing-nya berupa NumPy as array yang terdiri dari data rasio, der, ROA, emiten, sama kategori di sini. Selanjutnya, Belum import. Mana importnya mana importnya belum ada. Scikit-learn-nya belum diimpor, segala macam belum dimasukin, langsung Pak. processing langsung aja. Belum dimasukin, Pak. Udah. Aduh, Itu oke. Pak. Terus. Ini menginput datasetnya terdiri atas 4 cluster. Ini industrinya apa? Jelasin dulu dong. FNB, Pak. FNB, Pak. Sama dengan UTS nggak? Sama, Pak. Oke, terus? Oke, selanjutnya function NumPy untuk mengubah datanya. Lalu di sini melakukan import menggunakan stats model, yaitu dengan mendrop emiten dan melakukan drop data X untuk menampilkan rasio kategori. Setelah nilai X sudah di drop, maka menampilkan rasio kategori pada nilai Y. Ini nilai Y-nya. Selanjutnya menampilkan hasil menggunakan data stats model. Y1, Y2, dia ada berapa cluster kemarin? Kemarin ada 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Mana nih sih 1, 2, 3, 4 mana nggak ada? Ini, Pak. Nah, tapi satunya nggak ketampil, Pak. Cuman kategori 2, 3, 4. Satunya 0 itu. Iya. Terus saya nggak gunain ini juga, Pak. Nilai Y-nya? Lah, belum. Yang disuruh kan nilai Y-nya mau dicari. Iya, Pak. Belum, Pak. Terus? Terus ini hasilnya, Pak. Alright. Dengan menggunakan perbandingan 0. Coba back dulu, lihat hasilnya. Ini apa nih? Bentar dulu. Koefisien. Cons-nya. Kok aneh banget sih itu? Di bagian mana, Pak? Anehnya. Yang di 3-nya kok konstantanya 116. Gede banget. Sales growth-nya juga 1314 koefisiennya. Kamu belum standar scalar ya? Belum, Pak. Pantesan ngaco kan, udahlah. Ketahuan dari sini nggak standar scalar kamunya. Iya, Pak, belum. Iya kan? Ketahuan kan? Iya, belum. Oke, terus perbaiki nanti terus. Iya, Pak. Terus ini hasil prediksi testing Y-nya 0,75, Pak. Di sini ada. Ya gimana nilainya nggak rendah, lawang kamu nggak standar scalar. Iya, Pak. Terus? Udah, Pak. Selesai. Jurnalnya? Jurnal, Pak. Sebentar. Saya searching. Bisa terlihat, Pak? Ya. Ini abstraknya. PT yang berkerak. Aduh, kok PT-nya berkerak? Apa sih? Judulnya, lihat judulnya tuh. Oh iya, PT Pak. yang bergerak. Bergerak. Ini. Ya, diperbaiki dulu ya. Tadi yang dari awal tuh salah tuh. Belum standar scalar. Gimana mau lihat hasilnya? Akurasinya jelek. Rumusnya juga nggak keluar ya. Iya, Pak. Oke, Aldi. Bisa. Ya. Alright, next. Ya. Berikutnya. Silakan. Boleh saya, Pak? Boleh, silakan Elan. Izin screen-nya, Pak.
Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Mau multinomial atau binomial, Elan? Multinomial, Pak. Kenapa itu dibuat binomial? Salah, Pak. Salah, Pak. Oke, terus next. Ini yang tadi bahas. Sama business understanding. Oke, next. Data understanding-nya. Next. Terus ini data preferensinya, Pak. Oke, Nah, di next. sini. Next. Nah, ini. Baik. Ini data prep-nya ini data UTS kah? Iya, Pak. Data UTS, Pak. Oke, terus next. Nah, ini menggunakan fitur dari NumPy, array NumPy. Nah, di sini melakukan drop data X pada variabel kategori, Pak. Ngedrop ya, terus next. Nah, di situ ini variabel kategori menjadi data Y. Oke, next. Nah, ini saja itu menampilkan data X trend dan menambahkan data ya, Pak. Oke, next. Habis itu modelingnya. Alright. Di sini kita registration modeling ML login. Oke. Nah, ini hasil printnya. Kok cuma 2 yang muncul? Saya sama kayak Lutfi tadi, Pak. Yang nggak muncul yang berapa? Berarti yang nggak muncul itu yang bagian mana tadi? Ada berapa kategori sih? Ada berapa cluster kemarin? Ada 4. Nggak mungkin cuma 2 yang muncul. Minimal 3 kalau yang satu jadi 0. Atau datanya nggak ada yang cluster 3? Atau cuma sedikit sekali? Saya ngambil perusahaannya ada 32 sih, Pak. Oke, cuma 2 cluster yang muncul ya. Cuma 2 Y. Y yang 0 nggak tahu yang mana nih. Y1 apa Y2? Y3? Yang 0 Y1, Pak. Tahu dari mana? Mana ya? Karena ada 2 yang hilang kan? Iya. Itu Y-nya. Nah, ataukah memang nilainya cuma 2 dan 4? 1 dan 0, 1 dan 3 memang ada nggak 1 dan 3 sebetulnya? Ada sih, Pak. Tapi yang muncul di mana itu, Pak? Oke, terus next. Oke. Mana rumus Y-nya? Belum. Coba lihat hasilnya dulu. Oh, ini udah standar scalar ya? Iya. Oke, lihat Y-nya nggak dibuat. Enggak dimasukin, Pak. Itu yang mau dicari ya, Elan ya. Ya, Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus C. Oke, next. Solusinya. Ini macam pemodelan logik regressionnya, Pak. Dengan menggunakan next. Nah, ini memaparkan array dari setiap nilai rasio. Oke, next. Akurasinya berapa persen? Akuratnya berapa persen ya? Akurasinya berapa persen? Berapa bentar, Pak? Masuk di sini. Perbesar dong. Ini, Pak. Nah, akurasinya berapa persen? Belum ada ya? Belum, Pak. Ditambahkan akurasinya. Kita mau tahu berapa persen akurasinya ya. Baik, Pak. Oke. Alright, next. Silakan berikutnya. Izin stop sini, Pak. Makasih, Pak. Ya, diperbaiki ya tadi ya. Baik, Pak. Harusnya cuma 1 yang 0, yang 3 muncul tuh. Y yang muncul ada 3 harusnya, cuma 2 yang muncul. Coba cek nanti itu. Di mana salahnya? Baik, Pak. Itu saya cek lagi, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, next. Berikutnya. Saya, Pak, boleh? Saya deh, Pak. Yuk, Muhammad. Fahri. Siapa dulu nih? Ya udah, Adam dulu deh. Ya udah, Sweet. Ya udah, saya dulu, Pak. Oke. Biasanya kan kamu begitu dulu dong harusnya. Enggak ya? Oke, share screen Adam.
Ini saya multinomial logistik clustering dari perusahaan otomotif retail, Pak. Kemarin sesuai UTS ini kah? Iya, sesuai UTS, Pak. Oke. Terus? Yang pertama, load data dulu, Pak. Ada emiten, BER, operating profit margin, ROA, sales, sama kategori. Kategori udah klasternya nih ya? Udah, Pak. Oke. Terus mengubah struktur data Python menjadi array NumPy, Pak. Oke. Terus melakukan import stats model, drop Udah di emiten. standar scalar belum ini? Beloman, Pak. Lah, kamu nggak pakai standar scalar? Nggak pakai, Pak. Lah gimana? Kalau tahu, pasti ketahuan dong. Ya kan? Oke, terus. Iya, Pak. Ini data yang sudah di drop pada X kemudian ditampilkan pada Y, Pak. Ini dari data set Ini apa ini? 00000 ini apa ini? Itu apa maksudnya 0? Emiten boga 0. Emiten cars 0. Itu apa maksudnya ya? Kamu bikin apa itu? Saya ngikutin yang di codingannya itu, Pak. Cuma dari datanya. Ya maksud saya, kamu mau bikin apa itu dengan begitu? Kok pakai dummy sih? Kamu bikin dummy, kok bikin dummy variabel? Nggak ada saya bikin codingan begitu. Yang saya emitennya ke bawah. Bukan ke kanan, bukan 00001. Ini kamu pakai dummy variabel nih. Maksudnya ngerti nggak, Adam? Dummy variabel. Kebayang nggak Adam maksud saya? Salah itu ya, Pak, codingannya ya, Pak. Ya kamu kan ini harusnya yang nomor 15 itu kan kalau nomor 1 itu kan si boga. Ya kan? Kan dia 1 tuh. Ya udah ngapain didamiin ke kanan? Kan dia kan nggak dimasukin di dalam perhitungan dia. Oke, ke bawah lagi, lihat lagi ke bawah. Yang data processing-nya, Pak. Terus? Ini yang hasil kategori juga cuma muncul 1 doang, Pak. Makanya aneh kan? Data yang kamu bikin, yang kamu proses yang mana sebetulnya? Harusnya ada 2, Pak. Kategori 2 sama 4. Data emiten itu kamu bikin ke kanan panjang. Kamu nggak ngerti nih. Variabel yang kamu pakai apa sebetulnya? Masa data company kamu bikin dummy variabel? Ke kanan? Ya, paham nggak maksud saya? Company ada 30. Kamu apa namanya ya? Kamu pindahin ke kanan, kamu pengen jadi kolom, dia kan jadi dummy variabel kan? Terus deh, next. Ini data bundling sama result, Pak. Ya kamu belum paham ya? Kurang paham ya, Adam ya? Iya, Pak. Kelihatan kan? Terasa kan nggak paham kan? Iya, Pak. Belum tahu cita-citanya. Kamu tahu nggak sih UAS yang tugas UAS itu, kamu tahu nggak cita-citanya apa? Tujuannya ya, Pak? Ya, ngerti nggak tujuannya? Nggak tahu juga? Kurang tahu, Pak. Lupa. Nah, iya. Pasti masih kena matching kan? Masih makan matching nggak? Masih, Pak. Matching kan? Iya kan? Iya. Ajinomoto apa Sasa apa Royco biasanya? Ya, apa aja, Pak, semuanya, Pak. Semuanya pakai matching kan? Iya, Pak. Gimana bisa paham? Dari awal saya udah bilang, materi kita berat. Selama kamu masih makan matching, gak bakal ngerti. Kan udah saya kasih kode dari awal ada. Kok nggak ngikutin juga? Ya, kunci keberhasilan di big data ini, kelas big data adalah nggak makan matching. Kan saya udah pernah bilang kan? Kamu nggak percaya ya? Terbukti sekarang kan? Nggak paham-paham kan? Betul nggak, Adam? Betul, Pak. Nah, masih mau makan matching nggak kamu? Dikurangin, Pak. Nggak bisa dikurangin. Kamu tuh harus detox matching. Kebayang? Kamu kos apa tinggal di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah ada Ajinomoto nggak? Sasa, Royco? Ada, Pak. Sekarang kamu ambil itu, masukin ke toilet. Flush. Gitu harusnya. Baik, Pak. Karena korbannya ya kamu, nggak ngerti. Kebayang, Adam? Kebayang, Pak. Gimana mau lulus begini? Ya.
Perbaiki ya. Ya, Pak. Oke. Rawatnya Adam. Udah nggak percaya sih dibilangin. Nekat masih makan mecin. Yuk, next. Next. Saya, Pak. Ya. Izin share screen ya, Pak. Oke, Fahri. Open cam. Ya, Pak. Jadi ini saya mau mempresentasikan mengenai multinomial logistik. Jadi pertama ini load data dulu. Ini saya ngambil data dari UTS. Terus selanjutnya ini struktur data Python diubah menjadi array NumPy. Next, di sini saya membuat pengguna untuk mengeksplorasi data, memperkirakan model statistik dan melakukan uji statistik. Habis itu next, sini saya menentukan kategori. Setelah itu ini mlogit summary-nya. Di sini yang muncul cuman kategori 2, 3, sama 4. Kamu belum standar scalar ya? Iya, Pak. Tahuan kan? Langsung kelihatan kan dari koefisiennya kamu nggak standar scalar. Ya. Iya, Pak. Oke. Coba lihat tadi bentuk datanya seperti apa? Back. Yang data kamu input apa? Itu. Yang dari UTS, Pak. Iya, oke. Next. Next, bentar, next lagi. Oke. Mana Y-nya? Y-nya mana nggak dibikin ya? Y-nya sama dengan apa nggak tahu. Ini ada berapa kategori yang muncul? 3 ya? Ada 4, Pak. Total cluster ada berapa? 4. Yang muncul ada 4. Yeah. 4-4-nya muncul? Enggak, cuma 3 saya lihat. Yang muncul cuma 3, Pak. Kategori 2, 3, sama 4. Yang 1 yang 0 ya? Iya. Yang jelek yang mana? Yang jelek? Kategori yang dianggap jelek yang mana? Kategori 2. 2. Yang bagus yang mana? Kategori 3. Oke, masih kategori 3 ya? Iya. Nah. Y-nya nggak kamu bikin. Standar scalar belum. Kalau standar scalar belum itu akibatnya kacau balau itu kan koefisiennya kan? Iya, Pak. Lihat tadi punya Hajar ya? Iya, Pak. Tapi Hajar juga NO-nya dia masukin. Waduh, harusnya di drop juga itu NO-nya. Oke, next. Next-nya ini predik proba data X. Akurasi berapa? Pasti jelek kan? Akurasinya 0,75. Iya, jelek. Karena belum standar scalar. Ya. Jurnalnya sudah? Jurnal sudah, Pak. Coba lihat. Tapi saya pakai bahasa Inggris, Pak. Malah bagus lah. Ini, Pak. Oke. Kok kayak NPL? Apa hubungannya sama NPL? Kenapa, Pak? Apa hubungan sama NPL? Itu di atas ada NPL. Oh, ini ya, Pak. Apa hubungannya sama NPL? Nggak ada, Pak. Lah, terus kamu bikin ngopi dari mana? Saya referensi dari teman sih, Pak. Bukan. Langsung ketahuan kamu ngopi dari yang NPL. Iya, Pak. Ya, ini data bank. Kamu kan pakai data apa? Pertanian. Oh iya, nah, kamu iya, cuma ngerubah data pertanian, data bank kamu jadiin pertanian kan? Iya, maaf, Pak. Jadi udah ketebak mainannya. Permainannya udah ketebak. Aduh. Jangan ngopi dari jurnal orang terus ngerubah pertanian menjadi dari bank jadi pertanian, nggak nyambung. Ya, kacau kan? Cita-citanya ingin mempesona, ketahuan bokisnya kan? Iya, Pak. Aduh, Fahri. Ya, begitu dah. Ya, maklum mata saya masalahnya tajam. Ya. Jadi ini jurnal orang kamu rubah dari bank jadi pertanian, begitu ya? Kan? Bukan, Pak. Jadi ini cuma abstraknya doang, Pak. Ya sama aja dari abstrak udah ketahuan kan.
Ya, abstraknya perbankan kamu rubah jadi pertanian, terus kamu Pak saya bikinnya pakai bahasa Inggris. Wah, hebat. Ya kan? Iya, Padahal sebenarnya yang saya ambil referensi itu abstraknya Pak, tapi kalau untuk bawahnya itu saya ya beda. nggak mungkin kamu ngambil abstrak sebagai referensi. Kenapa? Abstrak itu adalah output hasil penelitian kamu. Nggak mungkin kamu abstrak dari punya orang. Ya, Pak. Malah yang nggak boleh pakai punya orang lain itu adalah abstrak. Itu haram. Abstrak pakai punya orang. Karena itu adalah hasil penelitian kamu. Itu yang kamu mau jual. Nggak mungkin kamu copy dari orang kan? Ya, Pak. Ya. Perbaiki Ya, lagi ya dari awal tadi tuh. Ya, Pak. Counter scalarnya. Oke. Ya, Next. maaf ya, Pak. Terima Bapak kasih, saya Pak. ya, Pak. Oke. Siapa? Feby ya? Iya, Pak. Oke, open cam udah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan UAS Multinomial Logistic Regression. Infustri itu apa infustri? Industri, maaf, Pak. Astaga naga, infustri. Iya. Oke, next. Data yang saya pakai ini data industri Sama-sama perbankan. UTS? Enggak, Pak. Saya clustering ulang. Kalau yang UTS itu saya ngambil di sektor properti yang sekarang perbankan. Oke. Ya, cuma saya belum masukin ke PPT-nya sih, Pak, untuk yang Yang mana? clusteringnya. Yang clusteringnya. Nah, kenapa? Di Kaggle-nya ada ya? Di Kaggle-nya ada. Tolong semuanya Kaggle-nya di-share, jangan private ya. Share, saya mau baca. Oke, Ya. siap, Pak. Ya. Terus, next. Yang saya pakai ada 24 perusahaan. Cuma untuk kategori finansial rasionya saya masukin manual dari hasil clustering yang udah saya bikin. Terus yang dipakai untuk data ini finansial rasio dari DER, ROA, sales growth, ROE, dan EPM. Cuma untuk data sendiri, saya di clustering dan di multinomialnya belum di ini, Pak, standar scalarnya. Oke. Untuk import datanya, load datanya, ini hasil dari array yang udah dimasukin. Ini saya drop kategori, dan hasil kategori di sini karena waktu clustering ada 3 cluster, yang muncul di sini ada 3 kategori 1, 2, dan 3. Oke. Ini untuk extract-nya, munculnya seperti ini. Lalu ini untuk Kamu ada berapa cluster? ada 3, Pak. Cuma pas saya coding yang muncul cuma 2 terus, Yang Pak. satu artinya 0. Yang bagus yang mana? 2, 3, apa 1? Bentar, Pak. Yang bagus 2, Pak. Yang 2, ada di sini ya. Gak ada Iya. masalah, gak ada masalah. Jadi ya, kategori 1 Y1 sama dengan 0. Iya. Rumusnya yang Y2 apa? Y2-nya bentar. Saya belum masukin rumusnya. Nah, itu yang dicari. Iya, ini untuk prediction data Y-nya. Akurasi skornya di 1. Oke, back. Lihat dulu. Kok bisa akurasinya 100%? Hebat banget. Coba lihat. Tadi back lagi hasil statistiknya. Yang mana, Pak? Iya. Nggak mungkin hasilnya 100%. Itu kamu belum standar scalar. Iya, Pak. Ini 1,0 gitu, Pak, maksudnya. Oh, 1,0 kan 100% akurasinya. Iya. Ya kan? Ini kamu belum standar scalar kan? Iya, belum. Ketahuan kan? Nggak mungkin akurasinya 100%. Kamu nge-crop dari mana itu 100%? PB. Dari hasil codingan saya ini, Pak. Kok bisa 100%? Yakin? Iya, dari hasil codingannya.
Ya, itu ini aja belum standar scalar, Feby. Iya, yang di sales grow-nya itu Coba back, masih terus next. udah Pak sampai Next, yang next, terus satu lagi next. Oh, back. Ini apa ini? ini Semuanya 100%. Kayaknya kamu ada yang ngaco deh. Masa semuanya presisi 100%? Ada yang ngaco deh kamu nih. dari datanya ya Pak? Datanya ngaco. Atau Ya, datanya data? ngaco. Oh, Semua 100% akurasi, nggak mungkin. Ya kan? iya waktu itu pas coding tuh suka berubah gitu Pak hasilnya, jadi suka bingung juga sebenarnya hasil yang benarnya tuh kayak gimana. Ya, kurang tahu deh. Kamu cek lagi nanti ya. Iya nanti Lihat coba saya lihat. jurnalnya. Jurnal. Oh, saya share yang ini doang ya Pak, bentar. Jurnalnya masih banyak yang belum dimasukin sih Pak, kayak clustering tadi belum dimasukin. Terus baru pengertian dari financial ratio yang saya pakai. Sama Y-nya mana Y-nya? Rumus Y-nya. Tuh, salah tuh rumus Y-nya. Oh iya Pak, nanti saya ganti, perbaiki lagi. Perbaiki lagi ya. Tadi tuh belum Iya, scalar siap. juga tuh. Oke, next. Terima kasih Pak. Alright. Silakan berikutnya. Next. Ayo cepat. Siapa yang mau maju? Maura. Terus Sabda Wilujeng. Noval. Mana tuh? Sepertinya belum nggak masuk ke Zoom deh Pak, nggak join. Oh, nggak join. Ini udah semua kah? Ini yang join di Zoom sih udah semua majunya. Oke. Sekarang yang PCA. Siapa yang mau maju PCA? Ya dulu boleh Pak. Oke. Cuman saya langsung jurnal nggak apa-apa Pak. Apa? Saya ngeliatin jurnalnya aja langsung nggak apa-apa Pak. Soalnya clustering itu sama kayak yang UTS Pak. Oke. Jadi saya ngeliatin jurnalnya aja Pak. Oke, boleh. Lihat jurnalnya aja. Hasilnya sama kok Pak sama yang UTS. Pakai berapa PCA? 3? 3 ya. Tapi yang clustering kan juga 3. Kamu PCA-nya dari berapa financial ratio? 3 dari ya, DR. Sama juga. Kalau 3 ngapain jadi 3 juga? Apa bedanya 3 sama 3? Dari 5, dari 10 jadi 3 itu baru PCA. Oh, iya. Aduh, iya, Pak. Lutfi. Saya pakai 3 apa 4 ya? 3 Pak. lagi. 3 ketiga ya sama aja bohong. Iya, Pak. Kan tujuan PCA itu dia kompres dari data yang banyak iya, kan? Pak. Dari banyak jadi 3. Kamunya. Hasilnya sama nggak? Hasilnya sama, Pak. Sama apa? Coba di mana samanya? Yang bagus tuh sama cluster 1, Pak. Oh, jadi PCA-nya ya. Iya. Datanya 3, PCA-nya 3 ya sama aja ya. Iyalah pasti Pak. sama lah. Aduh. Oke. Diperbaiki ya. PCA-nya itu dari yang lebih dong. Ditambahin lagi ya, Pak. Iya, kan ngapain pakai PCA kalau 3 ke 3? Dari 10. Jadi 3 PCA. Oke, Pak. Ya. Oke, next. Siapa berikutnya? PCA. Langsung jurnalnya aja deh. Halo. Siapa yang mau maju PCA? Halo. Galuh, udah kelar belum PCA-nya? Halo. Aduh, oke. Yang lain siapa yang sudah selesai PCA? Belum ada? Nilai harus masuk hari apa ya? Hari Sabtu ya. Tolong semuanya yang jurnal PCA juga segera dikumpulkan.
tugas PCA dikumpulkan, terus tugas yang sebelumnya apa ya? Tugas yang pertama itu juga ada banyak yang belum submit tuh. Adam belum, yang tugas pertama tuh. Adam belum, Elan belum, Febiola belum. Kalian lihat kan di daftar nilai kan? Di penilaian semuanya open cam dong, semua open cam. Saya mau ngobrol sebentar. Semua open cam. Oke. Untuk nilai tugas pertama, kalau Anda lihat semua di penilaian perkuliahan, itu yang belum submit tuh ada Adam, Elan. Ini saya copy paste ke sini ya. Adam, Elan, Febiola, Gilang, Hifzano, Mega, Fahri, Noval, Panji, Sabda Wilujeng. Ini belum serahkan tugas pertama. Tuh, tugas pertama itu belum ya. Oke, yang kemudian yang untuk UAS yang belum berarti Maura belum ya. Bentar. Maura, kemudian Mega, kemudian Naufal, Panji, Sabda juga belum nih. Sama Gilang. Gilang dia nggak ikut juga yang udah nggak kuliah kali ya. Oke, ini belum, ini yang untuk yang UAS belum submit ya, belum maju ya. Nggak tahu dia udah submit apa belum. Kalau dia udah submit, ntar saya cek lagi deh. Ini yang mana nih? Sebentar. Kok sama ya? Sama kah? Beda kah? Sebentar. Sebentar. Oke. Pokoknya dari tugas, Anda kan sudah lihat ya yang tugas pertama ya. Nanti yang ini saya lihat lagi dari kumpulannya ya. Yang PCA segera kumpulkan untuk tugasnya ya. Saya nanti apa adanya loh. Nilainya ada tugas, ada dikumpulkan, ya ada nilai. Nggak ada tugas, nggak dikumpulkan, ya gimana mau dinilai begitu ya. Oke. Baik. Tolong segera selesaikan tugasnya. Paling lambat hari apa ya? Kan nilainya harus masuk Sabtu nih sama Bu Siti. Jumat ya, Jumat semuanya sudah submit ya. Paling lambat Jumat ya. Kalau enggak nilainya Sabtu ya wassalam, saya mau input apa gitu kan kalau nggak ada submit ya. Oke, ini saya udah enak banget kan, saya nggak langsung kasih nilai 0 kan. Jadi Anda tinggal bikin jurnal perbaiki. Yang nilai yang tadi belum, yang ngaco-ngaco ya. Ya nilainya kan pasti menengah lah gitu ya, Arnold gitu ya. Tolong perbaiki lagi. Jadi nanti Anda kasih DM ke saya atau kasih ke sana, kasih komen di tempat sudah Anda submit, Pak, sudah diperbaiki. Saya cek kalau hasilnya sudah bagus ya, oke. Kalau enggak ya udah nilainya as it is lah gitu ya. Oke. Baik semuanya. Masih ada ujian lagi nggak kalian? Udah habis UAS-nya? Masih ada kah? Pak, terakhir, Pak. Udah habis, Pak. Saya ini yang terakhir, Pak. Ini yang terakhir ya? Iya. Oke. Juga, Pak. Semoga hasilnya bisa maksimal, ya, lulus dengan membanggakan. Ini udah semester berapa ya? 6, Pak. Semester 6. Masuk semester 7 lagi ya? Oke. Kalau Anda nanti ada yang berminat untuk skripsi dengan topik-topik ini, saya open. Jadi kalau Anda tertarik untuk bikin neural network, bikin random forest, clustering, sebenarnya ini sudah jadi jurnal Anda sebenarnya. Sudah bisa jadi bahan skripsi Anda ini kan? Dengan metodologi ini sebenarnya skripsi Anda udah kelar nih. Dengan 4 tugas ini sebenarnya nggak susah lagi bikin skripsi kan? Tinggal adopsi materi ini untuk skripsi Anda. Ya. Dengan metodologi yang digunakan. Oke, baik semuanya. Caption saya untuk menutup UAS malam ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Cahaya Allah menyinari langit dan bumi. Semoga cahaya Allah juga menerangi pikiran-pikiran kita semua. Demikian perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Kalau ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Take care.